Kita akan kembali untuk ada di rumah Tuhan. Saya berharap semua kita menanti-nantikan hari Minggu. Amin. Seminggu sekali kita datang ke rumah Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ingin menyambung khotbah saya 2 minggu yang lalu. Dan ada satu poin terakhir di dalam khotbah saya itu, dan saya ingin melengkapi poin tersebut dengan kita mempelajari firman Tuhan tersebut. Poin terakhir dari beberapa poin yang 2 minggu sudah dibagikan adalah kembali ke rumah Bapa. Amin. Ingat ya. Amin, haleluya. Oke. Kembali ke rumah Bapa. Pertanyaannya, kenapa kita kembali ke rumah Bapa? Kenapa kita harus kembali ke rumah Bapa di surga? Bukan mati loh, tapi ini rumah Bapa. Amin. Gereja adalah rumah Tuhan. Gereja adalah rumah Bapa. Sehingga saya berharap kita semua kalau hari Minggu itu, wah itu hari yang dinanti-nantikan, saya mau kunjungi Bapak saya. Saya pingin ke gereja, saya ingin memuji Dia, saya ingin menyenangkan hatinya. Saya ingin diberkati Tuhan. Amin. Saya berharap kita ada di sini karena kerinduan kita kepada Bapa kita. Ya. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada 2 hal yang akan ingin kita bicarakan hari ini. Mengenai apa yang sudah kita pelajari 2 minggu yang lalu di dalam Lukas pasal 15 ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-32 tentang perumpamaan anak yang hilang. Hal yang pertama, menjawab kenapa kita harus kembali ke rumah Tuhan. Yang pertama, kita harus tahu bahwa saya dan saudara, kenapa kita harus datang ke rumah Tuhan? Kenapa kita harus kembali setelah perjalanan jauh kita lakukan meninggalkan Bapa kita? Yaitu kita berharga dan berkenan di hati Bapa. Amin. Taruh itu di dalam hati kita, di dalam pikiran kita. Saya ini adalah berharga. Saya anak yang berharga. Saya anak kebanggaan Bapa. Saya anak yang adalah anak di mana Tuhan berkenan, Bapa berkenan atas kita. Kita punya tempat khusus di hati Bapa kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bukan tidak ada alasan saya bicara seperti itu. Mari kita lihat apa yang dituliskan di dalam Alkitab, di dalam Lukas pasal yang ke-15 ayat 20. Ayat 20 dalam Lukas pasal 15. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihat dia. Bapak Ibu, dikatakan ketika anak itu masih terlalu jauh, tapi bapaknya melihat dia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sesuatu yang berharga tidak dinanti-nantikan. Anak kesayanganlah yang dinanti-nantikan oleh seorang bapak. Anak yang berhargalah yang dinanti-nantikan oleh bapak. Sehingga kita lihat cerita ini Bapak Ibu Saudara, yaitu anaknya masih terlalu jauh, tapi bapaknya tunggu di depan. Dia tidak menjadi bapak yang begini, waktu anak itu datang, Bapak bagikan hakku, hartaku. Ya, kalau kita lihat cerita ini, anak ini sedikit kurang ajar. Boya bapaknya masih hidup tapi minta harta warisan. Bapak Ibu yang ada di tempat ini, kalau engkau masih sehat, engkau masih hidup, lalu anakmu minta harta bagiannya, pasti kita akan pertanyakan, ini anak kok senang benar sih, pingin aku mati apa?
Ya, aku masih hidup, masih kuat. Tapi Bapa yang baik ini, Dia memberikan itu, lalu anak itu pergi dari rumah bapaknya. Dan sebagai bapak, seperti kita lihat manusia pada umumnya, dia akan bilang gini, ya udah kamu pergi, gak usah pulang lagi, saya masih punya anak yang satu kok. Ya kan? Kalau menanti hari, 2 hari, 3 hari, sebulan, 2 bulan, karena di cerita ini anak itu pergi membawa hartanya dan dia menghabiskan harta itu berfoya-foya, bersenang-senang dengan apa yang dia inginkan di luar sana. Bapak Ibu Saudara, Bapak ini tidak seperti yang kita pikirkan. Sehingga saya mengambil kesimpulan bahwa anak yang pergi dari rumahnya itu adalah anak yang mendapat tempat yang spesial di dalam hati bapaknya. Amin. Sehingga dia menanti-nantikan, dia menunggu kapan anaknya pulang. Saya rasa dia menunggu sampai fajar dan mungkin dia tidur, bangun lagi cepat-cepat ke depan dan dia lihat lagi. Dia punya pengharapan, harapannya supaya anak itu kembali karena anak itu berharga bagi dia. Sehingga dari jauh anak itu kelihatan bapak itu melihat dia. Amin. Kita berharga di mata Tuhan. Amin. Kita spesial di mata Tuhan. Kita punya tempat khusus di hati Bapa. Firman Tuhan bilang apa? Ketika ia masih jauh, tetapi ayahnya telah melihatnya. Lalu setelah dia melihat, firman Tuhan bilang apa? Lalu tergeraklah hati ayah itu, lalu tergeraklah hati bapaknya itu dengan belas kasihan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, itu sebabnya kita terlalu berharga di mata Bapa. Kita mendapat tempat yang spesial di mata Bapa, sehingga Bapa yang baik itu mengirim anaknya yaitu Yesus untuk datang ke dunia ini untuk mempersatukan kembali kita dengan Bapa di surga. Amin. Karena itu jangan pernah jenuh-jenuh untuk datang ke gereja. Jangan pernah jenuh-jenuh untuk mengunjungi rumah Bapakmu. Jangan pernah berpikir bahwa aku sudah jalan terlalu jauh. Bapak Ibu Saudara, lihat ayat yang ke-17 dari pasal ke-15 Lukas. Lalu ia menyadari keadaannya itu, katanya. Dia menyadari keadaan. Betapa banyaknya orang upahan Bapakku dan berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit. Ayat 19, ayat 18 bilang aku akan bangkit dan pergi. Dia menyadari keadaannya. Bapak Ibu Saudara, waktu anak bungsu ini dia menyadari keadaannya, dia ada di mana? Dia ada di dalam kandang babi, bekerja untuk memberi makan kepada babi-babi tersebut. Dia mati kelaparan di sana sehingga makanannya adalah makanan babi. Dia kotor, dia bau. Amin. Tapi dia sadar. Jadi waktu dia kesadaran itu datang, bukan dia ada di rumah Bapa, bukan dia ada di gereja, bukan dia ada di KKA, persekutuan orang benar, tapi dia sadar ada di tempat yang tidak seharusnya dia ada. Amin. Lalu tergeraklah hati ayahnya itu dengan belas kasihan, sehingga ayahnya itu memberi sebuah respon yang kalau saya dengan saudara kita posisikan kita sebagai anak bungsu itu, maka kita adalah orang-orang yang paling berbahagia di dunia. Amin. Karena firman Tuhan mencatat dia bukan sekedar tergerak, aduh kasihan anak saya ini ya, dia ternyata pulang juga. Dia tidak seperti orang dunia yang menghakimi. Dia tidak seperti orang dunia, ya tahu juga lu ke gereja. Sadar juga ya, kemana aja. Udah mulai susah baru datang gereja. No, dia tidak bilang seperti itu. Tapi respon Bapak itu,
dia berlari-lari. Dia berlari-lari mendapatkan anaknya. Setelah dia mendapatkan anaknya, dia memeluk anak tersebut, dia mencium anak tersebut dalam keadaan kotor anak tersebut. Tapi dia tidak pernah memandang anak itu datang dari mana. Oh, kamu bau babi, kamu kotor. Karena firman Tuhan bilang apa? Waktu anak bungsu itu menyadari, dia tidak keluar dari kandang itu, pergi mandi dulu, ganti baju dulu, dan dia pergi ke rumah bapaknya. Tapi dalam keadaan kotor itulah anaknya keluar dari kandang babi. Dia berjalan ke rumah bapaknya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, waktu dia sampai ke rumah bapaknya, dia bilang, ayat 21, kata anak itu kepada Bapa, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Ada sebuah pertobatan, ada sebuah pengakuan. Tapi Bapa perlu respon kita untuk menyadari kita ini sudah sejauh apa meninggalkan rumah Bapa, sejauh apa kita nyaman di dalam kandang babi, kandang kambing, di dalam kekotoran dosa kita, sejauh apa kita nyaman dengan hidup di dalam dosa. Bapa ingin supaya kita menyadarinya, keluar dari daerah itu dalam keadaan kotor itu. Bapak Ibu Saudara, perbuatan baikmu tidak akan pernah bisa membersihkan kekotoran hidup kita. Amin. Perbuatan baik kita tidaklah cukup untuk membersihkan noda dan dosa kita. Hanya Bapa yang bisa membersihkan noda dan dosa kita. Karena firman Tuhan katakan bahwa Dia itu Allah yang setia. Waktu kita mengaku dosa kita, Dia bukan saja mengampuni dosa kita, tapi Dia mentahirkan hidup kita. Karena itu Bapak Ibu, dia mengaku dosa, dia pergi. Karena itu pengakuan dosa itu penting di dalam kehidupan kita. Tidak sekedar kita sadar kita udah berbuat, tapi kita mengaku dosa kita dan kita dipulihkan. Karena itu kita berharga di mata Tuhan, kita berkenan ada di hati Bapa, kita ada di tempat yang paling spesial di dalam hati Bapa kita. Yuk kembali, jangan jauh-jauh engkau bermain-main di luar sana. Kembali, rindu rumah Tuhan, rindu rumah Bapa di surga. Supaya waktu kita datang ke rumah Bapa, kita menikmati segala berkat-berkat Bapa di surga. Amin. Amin. Nah, karena itu kata kunci yang pertama adalah pertobatan. Amin ya. Yuk kembali ke rumah Tuhan, karena kita adalah apa? Berharga. Kita berkenan di dalam hati Bapa kita di surga. Karena kita terlalu berarti sehingga Bapa rela memberikan Yesus untuk kita. Hargai pemberian yang baik itu supaya kita tetap berkenan kepada Tuhan. Kata kunci yang kedua atau hal yang kedua, kenapa kita harus kembali ke rumah Bapa? Supaya kita dipulihkan di rumah Bapa. Amin. Seperti tadi saya bilang bahwa Bapa ini tidak peduli anaknya datang dari mana, dalam keadaan apa anak ini. Dia datang dari kandang babi, dalam keadaan kotor, dalam keadaan yang tidak layak, sehingga anaknya waktu ketemu bapaknya dia bilang apa? Bapa, aku telah berdosa kepada Bapa dan terhadap surga, aku tidak layak. Tapi firman Tuhan ayat yang ke-22, harusnya Bapak itu bilang, oh enggak apa-apa nak, kamu udah mandi dulu, kamu sudah saya maafkan dan sebagainya. Tapi ayat 22 katakan apa? Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya.
ambil domba yang paling baik, sembelih, kita berpesta, kita bersuka cita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi sadarilah bahwa hanya Bapa yang bisa memulihkan hidup kita. Hanya Bapa yang bisa membersihkan hidup kita. Perbuatan baik kita tidaklah cukup untuk membersihkan setiap noda dan dosa kita. Kembali kepada Bapa, karena hanya Dialah yang bisa membersihkan, mentahirkan kita seutuhnya. Dia tidak saja membersihkan kaki kita, Dia tidak saja membersihkan tangan kita, hati kita, kepala kita, mata kita, telinga kita. Tapi Bapa yang baik itu melihat bahwa kita berharga di matanya, melihat kita spesial di dalam hatinya, kita ada di tempat yang paling baik di dalam hatinya, dan Dia melihat sebuah pertobatan terjadi pada anaknya, maka Bapa yang baik itu akan memulihkan kita. Amin. Dia pasti memulihkan kita. Dia tidak pernah melihat masa lalu kita. Dia tidak pernah melihat sejauh apa kita sudah melangkah dan hidup nyaman di dalam dosa dan noda kita. Dia tidak lihat. Tapi yang Bapa peduli adalah masa depan anak-anaknya. Sehingga dengan demikian, karena Dia hanya memikirkan masa depan kita, maka kita datang dengan dosa kita datang dengan kekotoran hidup kita datang dengan kenajisan hidup kita, lalu kita mengakunya kepadanya. Dia mentahirkan kita, Dia memeluk kita. Waktu Bapa itu memeluk anaknya, sekali lagi ingat, cerita ini menarik. Waktu Bapa itu memeluk anaknya, anak itu dalam keadaan kotor. Dia peluk anaknya, Dia cium anaknya. Karena kasihnya memulihkan hidup kita. Amin. Kalau firman Tuhan bilang bahwa kasih menutupi banyak pelanggaran, ya itu terjadi antara Bapa di surga dengan kita. Amin. Dia menutupi semua, Dia nggak pandang seperti dunia memandang kita, seperti iblis memandang kita. Kita ini nggak layak, kita ini terlalu banyak dosanya. Wah, engkau jangan pernah, udah kamu buat aja seperti ini supaya kelihatannya kamu itu baik-baik, kamu itu anak-anak yang baik. No. Tapi Bapa di surga tahu apa yang kita lakukan. Amin. Datang kepada Dia, kembali kepada rumah Bapa, kembali dan rindu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, waktu kita berbuat dosa, dosa itu memisahkan kita dengan Bapa. Dosa itu memisahkan kita dengan kasih-Nya. Tetapi kita tidak bisa membatalkan kasih Bapa terhadap kita. Apapun di dunia ini tidak bisa membatalkan Bapa itu begitu mengasihi kita. Amin. Sehingga Dia beri Yesus untuk mati, untuk menebus setiap dosa kita. Dengan demikian Bapak Ibu, bukan saja kita dipulihkan, bukan saja dosa kita sudah diampuni waktu kita ada di rumah Bapa. Waktu kita datang dan kita menghadap kepadanya, kita bilang, Bapa, aku sudah berdosa kepadamu dan kepada surga, aku tidak layak. Bukan saja Bapa memulihkan kita, mengampuni kita, memeluk kita erat dalam pelukannya dan mencium kita, tapi inilah bonus yang lain yang kita perlu dapat dari Bapa. Bapak Ibu, Yeskiel pasal 36 ayat 26-27 katakan bahwa Tuhan beri kita roh yang baru dan hati yang baru. Dalam cerita ini Bapa memberi baju yang baru, Bapa memberi kasut yang baru, Bapa memberi cincin sebagai tanda kasihnya kepada anaknya. Dia berikan itu. Tapi bonus yang lain, Tuhan memulihkan roh kita. Kita diberi roh yang baru, kita diberi hidup yang baru, kita diberikan sifat-sifat yang baru, kita diberikan pikiran-pikiran yang baru, bahkan tujuan hidup yang baru. Yang tadinya waktu kita ada di luar sana, kita berlama-lama di sana, kita menikmati segala apa yang kita dapat dari dunia ini.
Berkat-berkat yang kita dapat kita nikmati dengan pikiran kita sendiri, dengan tujuan hidup kita sendiri yang tidak lagi menjadi tujuan yang diatur oleh Tuhan. Tapi waktu kita menyadari itu, kita kembali kepada Bapa. Allah memulihkannya, dia beri kita tujuan. Kenapa? Tapi satu alasan tadi saya katakan, Allah peduli pada masa depan kita. Amin. Allah peduli pada masa depan kita. Allah tidak mau kita hidup di dunia ini dengan menjadi orang-orang yang biasa-biasa saja, menjadi sia-sia hidup ini. Tapi Allah mau supaya kita kembali, terus dipulihkan dan dipulihkan di dalam hidup ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kata kunci yang kedua itu adalah pemulihan. Waktu kita menyadari, kita kembali dan mengaku dosa kita, kita bertobat dan kita dipulihkan, diberi sifat yang baru, hati yang baru, pikiran yang baru, nama yang baru, pakaian yang baru, identitas yang baru yang Tuhan berikan kepada kita, dan tujuan hidup yang baru. Dengan demikian mari Bapak Ibu Saudara, mari taruh kerinduan di dalam hati kita masing-masing untuk kita selalu punya kerinduan untuk datang di rumah Bapa. Jangan terpaksa, jangan karena ajakan, tapi kerinduan. Waktu kita datang ke sini, satu tujuan, yaitu kita ketemu yang punya rumah. Amin. Dan kita menyenangkan yang punya rumah. Setelah itu, ketahuilah Bapak Ibu, sebagai bonus itu, Bapak tidak pernah membiarkan kita pulang dengan tidak membawa apa-apa. Amin. Waktu kita kunjungi orang tua kita di kampung misalnya, kalau pulang orang tua kita udah sibuk, ya, bawa ini nak, udah udah dikasih semuanya, udah disiapkan dengan baiknya tanpa kita minta, saudara. Karena kunjungan kita kepada orang tua itu menyenangkan hati orang tua. Amin. Kunjungan di rumah Bapa itu menyenangkan hati Bapa. Orang tua yang senang tanpa anaknya meminta akan memberikan sesuatu kepada kita. Karena itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jaga hatimu waktu engkau ada di rumah Tuhan. Karena ada begitu banyak segala sesuatu yang diizinkan iblis yang ada di dalam kita untuk membuat kita tidak konsentrasi, untuk membuat kita gagal fokus pada apa yang menjadi tujuan kita datang ke gereja. Dengan demikian satu hal yang Tuhan mau, Tuhan mengasihi saya dan saudara. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk ada di dalam perjamuan kudus. Tunduk kepalamu. Kita akan angkat pujian. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan padaku. Mari angkat pujian ini dan renungkan firman Tuhan. Cermati lagu ini, ayat per ayat dari lagu ini, bahwa terlalu besar kasih Bapa pada kita. Haleluya Yesus. Amin. Mari angkat pujian ini. Katakan terlalu besar. Terlalu besar kasih-Mu Bapa. Amin. Pengorbanan yang Kau berikan padaku. Haleluya. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar. Haleluya.
menyanyikan pujian ini, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan selalu merindukan kita untuk datang kepadanya. Tuhan selalu merindukan kehadiran kita di rumahnya. Haleluya Yesus. Hari ini kita akan memperingati hari di mana Dia menyatakan hidupnya untuk kita, menyatakan kasih-Nya yang begitu besar. Kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terima kasih Tuhan. Apakah ada sidang jemaat yang belum dilayani? Kalau belum, mari silakan angkat tangan, kami akan layani. Mari kita akan bangkit berdiri. Kita akan berdoa untuk unsur-unsur perjamuan kudus pada pagi hari ini. Bapa Surgawi, pada pagi hari ini Tuhan kami datang kepadamu mengucap syukur untuk kasih-Mu yang tidak terbatas, untuk pengampunan-Mu yang selalu tersedia bagi kami, untuk pengorbanan-Mu yang begitu besar bagi kami, yang kadang meninggalkan Engkau, yang kadang berjalan jauh meninggalkan Engkau, tetapi Engkau selalu menunggu kami kembali kepadamu. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu. Saat ini layakkan kami untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Sucikan, kuduskan unsur-unsur perjamuan kudus ini ya Tuhan. Sehingga setelah kami mengambil bagian di dalamnya, kami akan diperbaharui, kami akan dipulihkan ya Tuhan. Dan iman kami semakin teguh di dalam Engkau, karena kami mengalami perjumpaan dan persekutuan dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami akan mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, mari saya akan mengundang untuk saudara masih ada kurang satu Bu. Kita akan mengangkat roti di tangan kanan kita. Lihatlah roti ini sebagai simbol dari tubuh Tuhan yang dipecah-pecahkan buat saudara sebagai tanda kasih-Nya bagi kita semua. Dan dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Mari kita akan pecahkan roti ini dan kita akan makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roti yang merupakan simbol dari tubuh Tuhan sudah menyatu dengan tubuh kita. Mari kita akan mengangkat cawan di tangan kanan kita. Dan dengarkanlah firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata,
Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan daku. Mari kita akan minum bersama-sama cawan ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang kembali. Terima kasih Tuhan. Mari sidang jemaat kita merenungkan kehidupan kita. Apakah di dalam kehidupan kita sudah kita melangkah meninggalkan Tuhan? Ataukah saat ini kita semakin hari semakin melangkah menuju mengarah kepada Tuhan, mengarahkan hati dan pandangan kita sepenuhnya, karena Dia selalu menanti kita, Dia selalu menunggu kita untuk kita datang dan berseru kepadanya. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik. Terpujilah nama-Mu. Kasih-Mu yang begitu besar yang Engkau nyatakan bagi kami. Kemurahan-Mu yang tidak pernah berakhir bagi kami. Penyertaan-Mu yang selalu kami nikmati. Dan berkat-berkat-Mu yang Tuhan selalu nyatakan dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Haleluya Yesus. Bapa kami dalam surga, pada pagi hari ini Tuhan kami datang kepadamu bersyukur. Karena Engkau Allah yang selalu mengasihi kami. Kasih-Mu yang tidak terbatas itu selalu menantikan kami kembali. Sekalipun kadang kami meninggalkan Engkau, tetapi Tuhan selalu menantikan untuk kami kembali kepadamu. Terima kasih buat firman-Mu pada pagi hari ini yang mengingatkan kami bahwa Engkau begitu merindukan setiap anak-anak-Mu untuk kembali kepadamu. Sekalipun seringkali kami menyakiti hati-Mu, seringkali kami melakukan sesuatu yang menyakiti hati-Mu, tetapi Engkau selalu menantikan kami kembali kepadamu. Ini hidup kami Tuhan, kami persembahkan hanya untuk Engkau. Hamba tidak tahu apa yang menjadi pergumulan sidang jemaat-Mu pada pagi hari ini. Tetapi Tuhan, Engkau adalah jawaban bagi setiap pergumulan kami. Apapun situasi sidang jemaat-Mu, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang kekurangan Tuhan cukupkan, yang membutuhkan pekerjaan Engkau akan memberikan pekerjaan yang terbaik. Yang punya masalah dalam hidupnya, Engkau adalah jawaban bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini juga kami berdoa buat Kongres GSCA yang akan dilaksanakan pada tanggal 7 sampai dengan tanggal 11 Agustus di Malang. Tuhan Engkau tolong, Tuhan campur tangan, kuasai hati setiap hamba-hamba-Mu yang hadir. Lindungi setiap perjalanan hamba-hamba-Mu yang menuju ke Malang. Sehingga kami semua hamba-hamba-Mu boleh berkumpul bersama-sama untuk membicarakan, untuk membahas rencana pekerjaan-Mu di Indonesia ini melalui gereja sidang jemaat Allah. Berkati setiap panitia ya Tuhan. Kuduskan tempat di mana kami akan mengadakan kongres. Kami juga berdoa buat pemerintah kami, buat bangsa kami yang akan mengadakan pemilihan umum ya Tuhan. Pemilihan presiden dan semuanya Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Pemilu tahun 2024 akan berjalan dengan aman karena Tuhan yang mengendalikan sejarah bangsa ini. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kalau nanti kami akan pulang ke rumah kami masing-masing, kami tahu bahwa Tuhan menyertai kami, melindungi kami, dan kami semua pulang dengan sukacita karena kami menikmati lawatan-Mu pada pagi hari ini. Terpujilah nama-Mu Bapa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu,
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Angkatlah kedua tangan Bapak Ibu di hadapan Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal menguasai hati, pikiran dan perasaan kita semua mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Amin. Bapak terima kasih. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara.